Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah statistika tentang pengukuran skala indeks. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Divita Nandaptri Ambarawati dengan NIM 179 selaku moderator. Saya Najwa Nur Uswatun Hasanah dengan NIM 185. Saya Yulan dari NIM 183. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat menonton. Skala dan indeks adalah ukuran gabungan untuk suatu variabel yang memungkinkan peneliti mempelajari ide, keyakinan, sikap, ataupun pengalaman tertentu. Sedangkan angka indeks merupakan angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membuat perbandingan tentang perkembangan suatu kegiatan dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah macam-macam dari skala indeks. Yang pertama adalah indeks harga relatif sederhana dan agregatif. Pengertiannya adalah indeks harga relatif sederhana atau simple relative price index adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga seperti indeks produksi beras, indeks produksi karet, indeks harga beras. Selanjutnya adalah indeks agregatif, merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang, misalnya indeks harga 9 bahan makanan, indeks biaya hidup, indeks hasil penjualan suatu perusahaan, dan sebagainya. Indeks agregatif memungkinkan kita melihat persoalan secara keseluruhan. Soalnya, menyajikan data produksi tanaman bahan makanan menurut jenis dari tahun 1993 sampai 98, hitunglah indeks produksi kacang tanah tahun 96, 97, dan 98 dengan waktu dasar tahun 93. Dan bisa dibaca itu tabelnya. Tabel 1 adalah produksi tanaman bahan makanan menurut jenis 1000 ton di tahun 93 sampai 98. Penyelesaiannya adalah indeks pada tahun 96 per tahun 97 sama dengan hasil produksi pada tahun 96 per tahun 97 dikali 100%, yaitu sama dengan 48.188 per 45.559 dikali 100%, yang hasilnya adalah 115,49%. Dan penyelesaiannya yang kedua yaitu indeks agregatif tidak tertimbang. Indeks agregatif tidak tertimbang adalah indeks yang digunakan untuk unit-unit yang memiliki satuan yang sama, diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan. Rumus ini dapat dipergunakan untuk menghitung indeks produksi agregatif asalkan barang-barang mempunyai satuan yang sama. Dan untuk menghitung indeks produksi agregatif tidak tertimbang, tinggal mengganti huruf P dengan Q atau kuantiti sama dengan produksi. Selanjutnya adalah kebagian contoh soal. Harga barang menurut jenisnya selama tahun 2005 sampai 2007 dengan satuan, hitunglah indeks harga agregatif tidak tertimbang untuk tahun 2006-2007 dengan waktu dasar tahun 2005. Sebelum kita memasuki ke penyelesaiannya, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan pada pengetikan di PPT. Itu seharusnya adalah I06 per 05 sama dengan sigma P06 per sigma P05 dikali 100%. Yaitu indeks pada tahun 2006 per 2005 sama dengan jumlah harga pada tahun 2006 per jumlah harga pada tahun 2005 dikali 100% sama dengan 1500 per 1200 sama. Yang ketiga adalah indeks agregatif tertimbang. Pada indeks agregatif tertimbang, suatu barang bisa dinilai lebih tinggi ataupun rendah tergantung kepada siapa yang memberikan nilai, yang artinya suatu barang bisa dianggap penting bagi seseorang tapi dapat juga dianggap tidak penting oleh orang lain. Indeks agregatif tertimbang merupakan indeks yang dalam pembuatannya
telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan meliputi kepentingan relatif atau relative importance. Yang kedua, hal-hal yang dinilai berpengaruh terhadap naik turunnya indeks tersebut, seperti biaya perumahan, makanan, dan pakaian dalam perhitungan indeks biaya hidup. Dalam penyusunan indeks agregatif tidak tertimbang pun mempunyai beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, satuan atau unit harga barang sangat mempengaruhi indeks harga. Yang kedua, tidak memperhitungkan kepentingan relatif atau relative importance barang-barang yang tercakup dalam pembuatan indeks. Selanjutnya memasuki rumus indeks agregatif tertimbang. Yang pertama adalah indeks harga tertimbang. Rumusnya yaitu IT0 sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100%. Yang kedua adalah indeks produksi tertimbang atau less pay-risk, yaitu IT0 sama dengan sigma PT QT per sigma P0 Q0 dikali 100%, di mana L adalah indeks less pay-risk, PT adalah harga waktu, P0 adalah harga waktu pada 0, Q0 adalah produksi pada waktu 0 sebagai timbangan, dan QT adalah produksi pada waktu T. Yang ketiga adalah indeks harga tertimbang atau pasca, yang dimana rumusnya adalah IT0 sama dengan sigma PT QT per sigma P0 QT dikali 100%, di mana P adalah indeks pasca, PT adalah harga waktu T, P0 adalah harga waktu 0, QT adalah produksi waktu T sebagai timbangan. Yang keempat adalah indeks produksi tertimbang atau pasca, di mana rumusnya adalah IT0 sama dengan sigma PT QT per sigma PT Q0 dikali 100%, di mana QT adalah produksi waktu T, Q0 adalah produksi waktu 0, dan PT adalah harga waktu T sebagai timbangan. Untuk contoh soal indeks harga agregatif tertimbang, bisa dilihat soalnya di layar presentasi. Hitunglah indeks harga agregatif ditimbang tahun 2005 dan 2006 dengan waktu dasar 2004. Untuk penyelesaiannya, indeks tahun 2005-2004 sama dengan sigma P 2005 dikali Hi 2004 per sigma P 2004 kali Hi 2004 dikali 100%. Dan hasilnya 86% turun 14%. Untuk indeks tahun 2006-2004 sama dengan sigma P 2006 dikali Hi 2004 per sigma P 2004 kali Hi 2004 dikali 100%, hasilnya 72% turun 28%. Indeks yang selanjutnya yaitu indeks rata-rata harga relatif. Rumusnya, indeks harga tertimbang IT 0 sama dengan sigma PT dikali Hi 0 per sigma PO PTO. Untuk indeks selanjutnya yaitu indeks rata-rata harga relatif. Rumusnya, IT 0 sama dengan sigma PT dikali Hi 0 per sigma PO dikali Hi-O dikali 100%, yang mana N-nya adalah banyaknya jenis barang. Contoh soalnya, hitunglah indeks rata-rata harga relatif tahun 96 dengan waktu dasar tahun 95 dari data 7 jenis barang berikut. Penyelesaiannya, indeks tahun 96 per 95 sama dengan 1/7 dikali 110,01% plus 86,49% plus 87,70% plus 101,74% plus 108,33% plus 96% plus 104,12%. Hasilnya 99,20%. Jadi indeks rata-rata harga relatif pada tahun 1996 dengan waktu dasar tahun
1995 adalah 99,20%. Selanjutnya ada angka indeks berantai. Rumusnya IT T sama dengan HIT per HIT-1 dikali 100, yang mana HIT adalah ekspor tahun T dan HIT-1 yaitu ekspor tahun T atau tahun sebelumnya. Contohnya, buatlah indeks berantai untuk tahun 89, 90, 91, 92 dengan waktu dasar 1 tahun sebelumnya berdasarkan tabel tersebut. Untuk tabelnya bisa dilihat di layar presentasi. Penyelesaiannya, indeks T-1 sama dengan HIT per HIT-1 dikali 100%. Untuk tahun 89 itu indeks tahun 88 sama dengan Ki tahun 89 per Ki tahun 88 dikali 100%, hasilnya 114,15%. Dan untuk tahun 90 itu indeks tahun 89 sama dengan Ki 90 tahun Ki 89 dikali 100%, hasilnya 100,54%. Untuk indeks tahun 91-90 sama dengan Ki 91 per Ki 90 dikali 100%, hasilnya 104,27%. Dan untuk indeks tahun 92-91 sama dengan Ki tahun 92 per Ki tahun 91 dikali 100%, yaitu 101,32%. Baik, selanjutnya yaitu angka indeks dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu indeks harga. Indeks harga merupakan angka indeks yang digunakan untuk melihat perubahan mengenai harga-harga barang. Perubahan yang diamati dapat dalam barang sejenis maupun barang yang berbeda jenis. Dan pengamatan barang dalam indeks harga dapat dalam waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu indeks kuantitas. Indeks kuantitas merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengamati perubahan kuantitas barang yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Pengamatan dilakukan dalam tahap produksi, distribusi, konsumsi, ekspor maupun impor. Selanjutnya yaitu indeks nilai. Indeks nilai merupakan indeks yang digunakan untuk melihat perubahan nilai uang dari suatu barang. Pengamatan dilakukan dalam tahap produksi, distribusi, konsumsi, ekspor maupun impor, sama seperti indeks kuantitas. Dan pengamatan barang dalam indeks nilai dapat dalam waktu dan tempat yang sama maupun berbeda. Indeks nilai juga dihitung dengan perkalian antara harga per unit barang dengan jumlah barang. Baik, adapun ciri-ciri indeks harga. Yang pertama yaitu indeks harga sebagai pedoman nilai standar untuk melakukan perbandingan dari waktu ke waktu. Yang kedua, penetapan indeks harga didasarkan hasil pengumpulan data dari sumber yang relevan. Ketiga, indeks harga ditetapkan tidak dari seluruh barang atau populasi barang, tetapi terdapat sampel barang. Yang keempat yaitu indeks harga ditetapkan dalam bentuk persentase. Yang kelima, perhitungan indeks harga dilakukan dengan membagi harga pada tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar, kemudian dikalikan 100%. Yang keenam yaitu penetapan indeks harga berdasarkan waktu normal atau kondisi stabil yang berjalan dengan waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu indeks harga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah suatu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan-perubahan pada harga, komoditas, dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu indeks harga perdagangan besar atau konsumen. Merupakan suatu perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar.
Berbeda dengan indeks harga konsumen yang ditetapkan dalam satuan kecil. Indeks harga perdagangan besar ditetapkan dalam ukuran atau kuantitas borongan. Yang ketiga yaitu indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, yaitu berhubungan dengan harga pasar untuk untuk harga pasar dan barang-barang hasil pertanian. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani berhubungan dengan penetapan harga kebutuhan pertanian. Misalnya, pupuk, benih, obat pembasmi hama. Dan kedua indeks tersebut dapat menjadi ukuran yang menunjukkan besarnya perubahan pada harga-harga produk yang dijual petani dan produk yang dibeli oleh petani. Yang keempat yaitu indeks harga implisit. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, dapat digunakan indeks harga implisit. Dengan metode ini, kita dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi yang real. Selanjutnya yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal dengan melihat perkembangan harga saham para pelaku pasar saham dan dapat membuat keputusan yang tepat dalam kegiatan jual beli saham. Selanjutnya yaitu masalah dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama yaitu masalah pemilihan sampel. Suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada suatu tempat seperti Indonesia. IHK misalnya tahun 1998 sampai 1999 hanya didasarkan pada 200 sampai 225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi dan sesudah 1998 diperluas menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Permasalahannya yaitu bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana kita memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakili dan bagaimana kondisi di pedesaan? Masalah pemilihan sampel ini penting supaya angka indeksnya menjadi objektif. Dan yang kedua yaitu masalah pembobotan. Masalah pembobotan ini terkait yaitu suatu daerah Bogor akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lainnya seiring dengan perubahan waktu. Terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga yaitu masalah perubahan teknologi. Teknologi berkembang sepanjang waktu dan seiring perubahan teknologi, harga juga dapat berubah. Apakah dapat diidentifikasikan suatu harga disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena perbaikan kualitas produk? Sehingga harga meningkat. Contohnya apabila kita membeli TV tahun 90-an, kita hanya mendapatkan TV saja. Namun jika kita membeli pada tahun sekarang, TV dapat dijadikan untuk DVD dan mendengarkan radio. Jadi apakah kenaikan harga TV akibat perbaikan kualitas atau hanya sekedar harganya yang meningkat? Selanjutnya yaitu masalah pemilihan tahun dasar. Masalah ini penting sehingga harus diperhatikan. Yang pertama, tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal tidak krisis. Yang kedua, tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu masalah mengubah periode tahun dasar. Bagaimana mengubah periode dasar? Masalah timbul apabila kita punya dua atau lebih dari data dengan tahun dasar yang berbeda sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf dan bila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.